Pada kegiatan belajar ini, Anda akan mempelajari tentang refleksi geser yang merupakan isometri keempat dari isometri yang Anda pelajari pada mata kuliah geometri transformasi. Refleksi geser sebenarnya dapat diperoleh dari komposisi antar isometri yang telah dipelajari terdahulu, yaitu pencerminan, translasi, dan rotasi. Oleh karena itu, sebelum Anda mempelajari refleksi geser, ingat kembali isometri yang dipelajari di bab sebelumnya. Kemudian cobalah pelajari hasil komposisi isometri berikut. Isometri yang telah dibahas adalah pencerminan, setengah putaran, rotasi, dan translasi. Sebenarnya baru 3 macam isometri yang telah dipelajari, karena setengah putaran diartikan sebagai rotasi sejauh 180 derajat atau pencerminan terhadap titik pusat setengah putaran tersebut. Pada bahasan modul-modul terdahulu, kita telah mengetahui bahwa 1. Komposisi 2 translasi adalah sebuah translasi. 2. Komposisi 2 pencerminan adalah sebuah translasi atau sebuah rotasi. 3. Komposisi 2 rotasi adalah translasi atau rotasi. Dan yang keempat, komposisi sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudut rotasinya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Sekarang akan kita bahas mengenai komposisi antar sebuah rotasi dengan sebuah pencerminan. Anggaplah rotasi P, A, tak hingga dan pencerminan PS adalah transformasi yang diketahui. Kasus pertama, jika A adalah himpunan dari S melalui A, buat garis T sehingga sudut dari S ke T adalah tak hingga per 2. Menurut teorema 5.4, maka P A tak hingga sama dengan Pi T bundaran PS Pi A tak hingga. Komposisi antara Pi A tak hingga dengan PS adalah Pi A tak hingga bundaran PS sama dengan Pi T bundaran PS dimasukkan tadi bundaran PS. Pi T bundaran PS sama dengan Pi T. Nah, bisa disimak gambar 6.1. Bila komposisi yang dibentuk adalah PS bundaran Pi A tak hingga, maka kedudukan garis T terhadap S harus dipilih agar dapat menyederhanakan bentuk akhir komposisi, yaitu agar Pi A tak hingga sama dengan PS bundaran Pi T. Dengan demikian, kita diperoleh PS bundaran Pi A tak hingga sama dengan PS bundaran PS Pi bundaran Pi T sama dengan PS bundaran PS bundaran Pi T sama dengan Pi T. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, untuk selanjutnya perhatikan gambar grafik 6.2. Jelas T harus dipilih seperti pada gambar 6.2. Jadi komposisi antara Pi A tak hingga dengan PS adalah sebuah pencerminan. Pi T dengan T adalah garis melalui titik A dengan A bagian dari S. Nah, untuk selanjutnya kasus kedua, bagaimana jika A bukan bagian dari S? Jelas untuk kasus ini kondisinya menjadi tak sederhana seperti pada kasus pertama. Bisa disimak grafik 6.3. Buat garis T melalui A tegak lurus S di B. Garis R melalui A sehingga besar sudut dari T ke R adalah tak hingga per 2. Menurut teorema 5.4, P A2 Pi A2 tak hingga sama dengan Pi R bundaran Pi T. Kita bentuk komposisi P A2 tak hingga dengan PS sebagai berikut. Pi A2 tak hingga Pi bundaran PS sama dengan Pi R bundaran Pi T bundaran PS sama dengan Pi R bundaran Pi T bundaran PS sama dengan Pi T bundaran B. Karena himpunan B sama dengan T irisan S dan S
buat T. Melalui titik B, kita buat garis V yang tegak lurus R di C dan garis W yang tegak lurus V juga melalui B. Menurut teorema 3.2, ada setengah putaran dengan pusat B sehingga sama dengan PW bundaran PV. Akibatnya PA2 tak hingga P bundaran PS sama dengan PT bundaran PT bundaran BW bundaran BV sama dengan PT bundaran PW bundaran PV. Karena garis W dan R sejajar dan tegak lurus di BC, maka menurut teorema 4.3, Y2BC sama dengan PR bundaran PW. Jadi PA2 tak hingga sama dengan bundaran PS sama dengan PR bundaran PW bundaran PV sama dengan Y2BC PV. Di sini himpunan C sama dengan V irisan R dan BC atau BC perhimpitan V. Dan demikian komposisi perjalanan dilanjutkan dengan translasi sejauh 2 BC sejajar dengan garis V. Jenis transformasi ini merupakan isometri dasar yang terakhir yang akan kita pelajari, yaitu refleksi geser. Sebelum menuliskan definisi mengenai refleksi geser tersebut, perlu diperiksa pula hasil komposisi antara rotasi P A tak hingga dengan pencerminan PS. Bila komposisinya dibalik, apakah juga menghasilkan refleksi geser? Untuk itu kita buat garis T melalui A tegak lurus S di B, garis R melalui A sehingga sudut dari R ke T adalah tak hingga per 2. Maka PA tak hingga sama dengan PT bundaran PR. Mengapa? Komposisi yang kita bentuk adalah PS bundaran PA tak hingga, sehingga PS bundaran PA tak hingga sama dengan PS bundaran PT bundaran PR sama dengan PS bundaran PT bundaran PR sama dengan seperti itu, karena himpunan B sama dengan S irisan T. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya perhatikan gambar 6.4. Buat garis V melalui B tegak lurus lurus R di C. Garis W dibuat tegak lurus V di B. Akibatnya garis R akan sejajar W. Menurut teorema 3.2, maka sama dengan PV bundaran PW. Sebab himpunan B sama dengan V irisan W dan V tegak lurus dengan W. Dengan demikian kita diperoleh PS bundaran PA tak hingga sama dengan PR sama dengan PV bundaran PW bundaran PR sama dengan PV bundaran PW bundaran PR. Garis W melalui B, garis R melalui C, W dan R sejajar dan W dan R masing-masing tegak lurus V. Maka menurut teorema 4.3, PW bundaran BR sama dengan Y2BC. Jadi PS bundaran PA tak hingga sama dengan PV bundaran PW bundaran BR sama dengan PV bundaran Y2BC. Di sini himpunan C sama dengan W irisan R dan sejajar dengan BC atau V atau BC berhimpatan dengan V. Jelaslah bahwa komposisi rotasi dengan pencerminan adalah suatu translasi sejauh 2CB sejajar dengan garis V dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis V. Komposisi ini selanjutnya akan diberi nama refleksi geser yang merupakan isometri keempat yang dibahas dalam mata kuliah geometri.